atas khutbah yang telah disampaikan oleh Ustaz Saifullah. Saya mengingatkan kembali dengan tema yaitu malaikat Jibril berdoa, Rasulullah mengucapkan amin. Ini pesan yang sangat dalam. Alhamdulillah apa yang telah disampaikan kepada kita semua tadi, mohon kritik dan masukan. Untuk itu mohon masukan dari Ustaz tadi. Silakan Ustaz. Ya, pokoknya tahu. Kita ngomong tahu yang lain. Tadi judulnya Jibril yang berdoa, amin yang apa? Malaikat Jibril berdoa, Rasulullah mengucapkan amin. Mengaminkan ya. Ya lagi-lagi saya melihat dari segi isi ya. Ini khutbah ya. Khutbah itu harus kita betul-betul tahu tentang apa fungsi mimbar. Apa fungsi mimbar sehingga khutbah itu harus identik dengan orang dengan mimbar itu menyatu. Ini yang harus kita ketahui benar. Karena ketika sudah berada di mimbar itu benar-benar suara mimbar itu adalah kalau dikatakan itu suara mimbar itu adalah suara Tuhan. Itu ya. Makanya di sholat Jumat itu kalau khotib itu tidak di mimbar itu tidak sah sholat Jumat. Itu harus kita tahu. Mungkin selama ini ustadz-ustadz yang ada di sini ataupun guru-guru itu apa itu fungsi mimbar? Tidak hanya sekedar aksesoris itu mimbar. Tidak sekedar aksesoris. Betapa suara mimbar itu adalah suara Allah di situ. Tadi ada lagi-lagi pernah saya sampaikan juga kita ya. Kata tadi memang udah bagus, Pak Usep udah bagus dalam hal penyampaian materi, tapi ada tadi terbesit kalimat minta maaf lagi. Tadi, jadi kalau khutbah itu kata minta maaf jangan sampai ada muncul. Karena itu, jadi khotib itu dia seperti makhluk gaib. Karena suaranya itu adalah suara mimbar. Kalau makanya hukum khutbah itu nggak jauh dengan bacaan hamdalah, bacaan syahadat, bacaan salawat, hadis dan Quran dan imbauan. Itu ya. Jadi saya menyorot bahwa kita kapan-kapan ada orang ustadz itu apa itu fungsi mimbar itu, sehingga betul-betul orang yang tampil di mimbar itu betul-betul suara yang bening, suara yang jernih dalam hal penyampaian isi daripada khutbah itu. Makanya yang ditampilkan di mimbar itu hanya ada dua, Quran dan hadis. Dalam tanda petik jangan sampai ada canda di mimbar itu. Jadi yang terpenting dari penyampaian itu adalah dua, Quran dan Al-Hadis. Sehingga jangan sampai ada muncul ungkapan kata-kata minta maaf. Betapa mulianya itu. Betapa mulianya itu mimbar. Kemudian jadi dari sisi penyampaian itu dalam alur khotib itu tadi Ustaz Asep itu lebih menggigit lagi begitu ya dalam hal penyampaian itu kan. Jangan hanya sekedar datar ya. Memang ada juga orang itu kalau orang Singapura dium itu kan luar biasa. Jadi retorikanya seperti bahasa Buya itu, body language-nya itu tapi di mimbar itu betul adab itu harus dijaga. Makanya ada beberapa ulama ataupun mungkin para guru yang menyampaikan
Jadi ada kelenturan, ada sisi-sisi yang betul-betul adab dalam menjaga penyampaian khutbah Jumat. Namun pada prinsipnya dari segi substansi penyampaian itu udah oke gitu ya, udah oke sekali. Cuman memang yang dibutuhkan itu adab dalam hal penyampaian itu, adab dalam penyampaian. Karena terkadang kita, maaf, saya juga terkadang ada yang dalam diri itu over, keilmuan itu terkadang itu melampaui batas. Ada itu. Nah disitulah terkadang menghinggapi semua manusia itu. Nah apalagi di luar mimbar, itu overactingnya itu terkadang itu luar biasa itu. Ada muncul itu. Nah itu dikatakan hati-hati dalam segi keilmuan juga. Perlu juga adab itu menyampaikan. Nah, khusus untuk khutbah Jumat, makanya khutbah Jumat itu ada orang yang mengetahui betul tentang hukum, dia hanya baca. Makanya baca itu sebenarnya itu tertib itu. Ya, tertib dalam hal untuk khutbah itu mendingan baca daripada melangsung kemana-mana yang mengurangi daripada kekhidmatan daripada suara mimbar itu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita di sini terutama sini kita harus itu ngaji tentang fungsi dan peran mimbar itu seperti apa. Nah, kemudian dalam hal penyampaian itu juga betul harus kita menjaga adab dalam penyampaian itu, sehingga betul-betul isi yang dikandung itu betul punya makna, tidak membias kemana-mana. Karena kita terkadang terlalu banyak canda. Kalau orang tidak bercanda, ceramahnya baik nggak didengar. Nggak laku orang yang tidak bercanda itu. Ada asumsi seperti itu. Dan ini di dalam masjid itu ada. Si itu nggak ada candanya, nggak ada ketawanya. Itu yang terkadang apa makna yang dikandung itu. Ini yang terkadang kita kurang memahami tentang makna dakwah sesungguhnya kan. Ya, kemudian hal yang terpenting adalah isinya tadi Nabi mengaminkan Jibril yang mendoakan. Ada di dalam ayat itu. Bahkan di dalam ada di dalam ayat katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Ahzab ayat berapa itu baca? 60. Ya, 50-an, 56. Nah, kemudian di situ juga ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah suara identitas itu. Terlepas dari kita bicara politik, tidak bicara politik ini. Jadi identitas diri itu di sini dipertaruhkan. Jangan mati engkau, melainkan itu kamu dalam keadaan muslim. Ya, jadi jangan dibawa kemana identitas itu. Kalau dibawa kemana-mana ya kabur semua gitu kan, kabur semua pasti. Tapi kita itu betul-betul di hadapan Tuhan itu Anda itu muslim. Gitu. Memang perlu penjabaran gitu kan. Karena kalau orang yang tidak kurang memahami ya kemana-mana bahasanya kita dan sebagainya. Itulah kalau kita kurang memahami tentang makna ayat itu ya kemana-mana kita tafsirkan gitu. Jadi itu tadi, kemudian tadi ayat innallaha itu betapa tingginya Rasulullah itu. Allah dan malaikat itu memberi salawat gitu kan. Nah ini yang betul-betul kita harus pahamkan juga, bahwa aminnya Rasulullah itu betul amin yang menjawab seluruh seluruh doa daripada para hamba-hambanya, para umatnya. Nanti di belakang di panggung belakang kita lebih nikah lagi. Yang pasti bahwa saya udah bagus ya. Tinggal mengasah aja terus. Demikian sekedar ya. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fadli. Mohon ketertiban jamaah, kalau bisa saat kita lagi keluar ini jangan keluar dulu. Mungkin
masukan dari Profesor Ustaz Niko. Mohon masukan isi daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Bapak. Ya. Saya dulu sering jumatan di Arif Rahman Hakim UI. Di sana itu kan rata-rata apa itu orang-orang terkenal. Salah satunya ya mantan Menteri Agama yang pertama itu terus itu. Alokasi waktunya itu maksimal 30 menit. Saya lihat tadi 30 menit juga udah maksimal. Rata-rata antara 20 sampai 30. Saya sependapat dengan Pak Ustadz Godri ya, agak melebar. Agak melebar. Jadi yang 3 materi, 3 item, dari anak sama orang tua, istri terhadap suami, satu lagi apa? Tetangga. 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 Ya sebenarnya kisaran itu aja dipertajam, berarti satu paket karena ini khotbah. Sejauh yang saya amati dari mereka-mereka yang ini yang khotbah. Yang kedua, Pak Ustadz hanya satu pandangan gitu. Pada menyampaikan ditatap semua Pak Ustadz, akan lebih indah gitu. Hanya satu pandangan. Coba itu, terima kasih. Baik, terima kasih wajar ada tapi jika tadi penyampaian dari Pak Niko berikut mohon masukan tentang isi daripada apa yang telah disampaikan Pak Ustaz tadi. Mohon masukan dari Pak Ustaz Fatih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali dari segi rukun dan syarat yang disampaikan oleh Pak Ustadz, alhamdulillah sudah terpenuhi, terwujud satu khutbah yang mungkin barangkali dalam nilai-nilai yang cukup memenuhi rukun dan syarat. Cuman satu tadi yang saya tunggu-tunggu dengan judul yang dikedepankan itu, saya akan melihat tadi jemaah itu pada terperangah semua, bahkan akan merinding, tapi itu tidak terwujud. Mungkin barangkali perlu Pak Ustadz melihat asbabul wurud daripada hadis itu, dari peristiwa itu. Itu ada 2 porsi. Yang pertama pada bulan Syawal, yang kedua ketika Rasulullah akan naik mimbar. Sehingga kebiasaan Rasul itu berdiri di mimbar itu di tangga ketiga. Sehingga Rasulullah mengucapkan amin itu 3 kali, itu yang bikin merinding. Betul. Dan itu belum keluar. Itu nggak perlu saya sampaikan kembali ini supaya PR barangkali ya Pak Jati. Lihat kembali asbabul wurud daripada hadis itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah khutbah itu harus satu, menjaga apa yang disampaikan oleh Pak Adi, dan yang kedua jangan tidak mencapai misi dakwah. Itu yang perlu dihayati di dalam berkhutbah. Ada menjaga adab-adab, mungkin katakan sebagian bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa khutbah Jumat itu 2 rakaat salat. Sama dengan 2 rakaat salat, makanya jadilah salat Jumat itu 2 rakaat. Karena ikut 2 khutbah. Di sana dijaga
adab dan tertibnya jangan sampai batal salat itu pada hakikatnya, jangan batal khutbah itu pada substansinya. Nah, oleh karena itu perlu. Dan kemudian yang kedua, Rasulullah berpesan dalam khutbah itu ada misi dakwah yang harus tersampaikan. Sehingga yang saya katakan di awal, saya akan atau jamaah itu terperangah, jamaah itu bikin merinding, itu tidak tersampaikan sehingga misi dakwahnya tadi tidak terasa. Yang terakhir ingin saya sampaikan kepada Pak Ustaz adalah memang di dalam khutbah itu sangat perlu menjaga waktu. Itu sangat perlu karena Rasulullah itu khutbahnya jauh lebih pendek daripada sholat. Namun tersampaikan apa yang saya sampaikan tadi kepada jamaah. Oleh karena itu tidak perlu tangannya kian kemari, akan tetapi fisiknya, kepalanya mungkin barangkali, bodinya barangkali mengisyaratkan satu sugesti dari apa yang diucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz Muhammad Khatib tentang masukan-masukan yang sangat positif untuk sahabat kita, para usaha-usaha guru. Berikut ada masukan dari Pak It. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu kita menyampaikan materi di atas mimbar itu, diusahakan kita melihat ke jamaah. Ada saatnya nada kita itu tinggi, ada saatnya nada kita rendah. Artinya tujuannya mungkin di antara jamaah itu ada yang agak terasa ngantuk, dengan nada kita yang rendah dia akan terbangun. Yang kedua, jangan terlalu panjang waktunya. Apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi, tapi khutbah itu adalah merupakan bagian dari sholat 2 rakaat. Jadi kalau terlalu panjang bisa membatalkan sholat. Kadang-kadang kalau kentut apa segala macam itu tidur keluar air gitu. Jadi usahakan lebih jangan terlalu panjang, maksimal mungkin 1/4 jam udah cukup panjang kali kalau kita fokus di situ. Tapi kalau kita banyak bercerita, ya akhirnya benar-benar ngantuk ya. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas masukannya, Pak Menko. Silakan Pak. Menko Polhukam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang pertama, yang bagi yang ada waktu, setelah itu ada ngopi-ngopi lagi di rumah Pak Heri. Bagi yang punya waktu, kita ngopi bareng. Terus yang kedua, kalau untuk syarat khutbah atau rukun khutbahnya secara rukun dan syarat mungkin sudah memenuhi ya. Namun ada beberapa pemasukan dari saya. Yang pertama, saya minta Pak Usep tolong baca lagi Ittaqullah sampai muslimun. Bisa nggak? Ittaqullah haqqa tuqatih. Nah itu maksudnya, walaupun terlihat ini sederhana, kalau mau berhenti ittaqullah, tapi kalau mau dilanjutkan ittaqullaha haqqa, jadi hanya ada 2 gitu maksudnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, maksudnya supaya tidak ini, kalau mau berhenti ittaqullah haqqa tuqatih. Kalau mau disambung ya itu aja masukannya. Terus yang kedua juga harus ada balancing, maksudnya dari syarat khotib mempunyai syarat, di jamaahnya pun juga ada syarat sebenarnya. Salah satunya yaitu menurut saya sepakat dengan Pak It, memang harus ada balancing untuk menjaga jamaah itu tidak batal juga dalam
memancing kata-kata yang lucu atau yang kurang ini supaya jamaah tidak mengeluarkan suara. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih karena waktu sudah siang. Untuk itu akan direspon oleh narasumber. Silakan, Pak Ustaz. Baik, terima kasih guru-guru saya, saudara-saudara saya atas masukan untuk membangun lebih baik lagi ke depan, insya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini semakin lancar, semakin baik dan semakin baik ke depan, insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Hanya saya mengucapkan banyak terima kasih atas support dan masukan dari ibu dan bapak sekalian. Demikian yang itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih semuanya. Baik, silakan. Ada tambahan lagi? Silakan. Tapi yang kemarin supaya jamaah ini juga kita suasananya bagus gitu kan. Tetap jamaah itu memberikan waktu gitu kan. Paling nggak 1-2 menit memberikan saran dan komentar. Itu punya nilai juga ya. Jadi ya kayak seperti uang, Pak Firdaus atau Pak Heri yang lain. Jadi karena kita yang memang sudah Bali dulu ya, tetap mereka diberikan karena jadi Bali itu harus punya khas dia. Jadi ada kekhasan Bali itu harus kita punya ya. Jadi kita di sini itu katakan dalam tanda petik guru dan yang lain itu sama aja kita. Nah itu bedanya Bali. Jadi semuanya merespon gitu kan. Terima kasih Pak Ustaz. Saya Ya, silakan Pak. Ya sedikit aja. Ya. Jadi hasil dari para khutbah ini apa bisa nanti ditampilkan di waktu Jumat enggak? Sangat bisa. Kan udah ini kan koreksi oleh para komentator. Itu juga ada semacam. Apakah isi Jumat ini Insya Allah ini bisa ditampilkan? Insya Allah. Ya. Insya Allah. Insya Allah Pak, udah bisa, udah layak jual nih bahasanya kalau udah layak jual. Ya, jadi nanti Jumat depan bisa ditampilkan ini. Udah memenuhi syarat. Cuma tadi hanya penyempurnaan aja masukan-masukan dari para senior kita, guru-guru kita. Mohon maaf tadi karena waktunya sudah melebihi daripada jam 6. Karena tadi narasumber terlalu banyak waktunya. Sehingga Bapak-bapak bagian waktu. Biasanya saya selalu bagi semua waktunya kan. Karena mohon maaf kali ini tidak bisa bagi waktu karena waktu sudah jam 6 10 menit, ya kan. Maksud saya tetap istilah bagi waktu tapi nanti di teras depan. Bukan tidak dikasih waktu. Silakan nanti kita diskusi di teras depan. Ya. Untuk itu kalau cukup Pak Ustaz? Ya sebentar. Ya, silakan. Waktu sebenarnya cukup ya. Jadi kita hanya berharapan Bali ini punya kekhusyuan begitu, kekhususan begitu. Sehingga teman-teman ini satu solusinya bahwa imam yang nanti tampil katakanlah sholat imam yang subuh itu nggak setelah udah salam itu udah selesai Al-Fatihah itu terkadang terlalu banyak pengantar gitu. Jadi kita misinya bukan misi teman, ini misi dakwah ini. Makanya Bali itu ada khasnya itu menghadirkan suara-suara teman, bukan kita ini juga gitu kan. Itu yang kita tampilkan. Terima kasih. Ini masukan yang positif. Untuk kali ini memang kita tidak bisa bagi semua waktu, tapi insya Allah saya janji tuh berikutnya kita akan bagi semua. Biasanya itu yang inti dulu, ya kan? Kalau itu ketua DKM kan ada 4 orang di guru kita. Ini 4 orang ini yang poin-poin yang dulu. Setelah itu baru kita share ke yang lain. Tapi untuk berbagai waktu biasanya saya share semua. Tapi untuk hari ini karena narasumber kita tadi makan waktunya cukup lama, jadi kita maklumin kita makan, ya kan? Insya Allah inilah masukan-masukan yang positif, ya kan? Masukan yang sangat positif sekali. Kita terima kasih. Kita sebagai pengatur acara, mohon maaf apabila hari ini tidak semua merata. Sekali lagi saya mohon maaf. Masukan dari Ustaz Kaki Bali bagus, ya kan? Tapi DKM juga bagus. Masukan beliau yang ini dulu, setelah itu baru kita share yang lain, kan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan karena waktu juga biasa kita jam sudah ini kan. Sampai Kiai Hairi tadi nggak tak kasih waktu karena apa? Karena waktunya sudah habis dan nanti kita kasih kesempatan sebanyak-banyaknya untuk di teras depan. Begitu Pak Kiai.
Pak Kiai. Karena Pak Kiai tadi kan sibuk mudah-mudahan sana kemari. Jadi saya yakin ini nggak fokus gitu kan. Tapi saya kasih kesempatan untuk tidak lupa. Insya Allah ya. Untuk itu mari kita tutup dengan kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan salah satu yang